Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo teman-teman mahasiswa, namaku Sinta Lorencia dengan nomor induk mahasiswa 131200005 dari Universitas 17 Agustus Surabaya yang sedang menempuh program studi ilmu hukum. Perkenalkan, nama saya Ari Septa bernomor NIM 131200056 dari kelas A kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Chandra Anugrah Gurgi Tristianto, NIM 1312000002. Saya berkuliah di Fakultas Hukum Untak Surabaya, kelas A kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edgar Farel Putra Arsono, NIM 1312000032. Saya dari kelompok 7. Nama saya Hendra Suranggana, nomor induk mahasiswa saya 1312000085. Saya di sini perwakilan dari kelompok 7 dan juga sebagai pembicara pertama akan memperkenalkan sebuah aplikasi yang bernama Zotero. Apa itu Zotero? Zotero adalah aplikasi gratis untuk pengelolaan referensi yang berbasis open source, bisa dipasang di komputer apapun seperti Windows, Linux, dan bahkan Mac OS sekalipun. Aplikasi ini bisa menata sistem kutipan dan daftar pustaka kita loh. Dengan demikian, bagian yang menyebalkan dalam proses penulisan karya tulis ilmiah menjadi sangat dimudahkan, seperti web, sinkronisasi daring, pembuatan kutipan dalam teks, catatan kaki, serta integrasi dengan pengolah kata yang berbasis Microsoft Word, LibreOffice Writer, dan juga Google Dokumen. Nah, kelompok kami sudah merangkum beberapa kelebihan dari Zotero. Ini ada 8 kelebihan ya. Yang pertama, lebih baik dalam pengelolaan file non-PDF. Yang kedua, mampu mengambil metadata dari buku melalui ISBN. Dan yang ketiga, desktop version Firefox extension dan juga web-based. Yang keempat, tak kalah penting nih, platform independen seperti Windows, Mac, dan juga Linux. Yang kelima, ada open source. Yang keenam, paling penting bagi sejuta umat apalagi mahasiswa, ya ini adalah gratis aplikasinya. Yang ketujuh, sharing of paper in group. Yang terakhir atau nomor 8 adalah pembuatan notes. Namun, teman, di balik kelebihan pasti ada kekurangan. Ya, sini kelompok kami telah memiliki atau telah meneliti ada satu ini kekurangannya, tidak memiliki kemampuan database search ya. Nah, untuk selanjutnya tentang kegunaan dan manfaat akan dijelaskan oleh rekan saya, Chandra, silakan. Kegunaan Zotero. Secara sederhana, ada beberapa kegunaan utama dari Zotero, seperti yang pertama, mengambil dan mengelola berbagai sumber dari berbagai media dalam satu tempat. Yang kedua, membantu mengelola daftar biografi untuk riset yang sedang dijalankan. Yang ketiga, membantu membuat citasi atau rujukan dengan berbagai pilihan gaya penulisan seperti APA, MLA, AMA, dan lain-lain. Yang keempat, membantu membuat daftar biografi. Cara menggunakan Zotero. Secara sederhana, untuk menggunakan Zotero ada 3 cara yang perlu dilakukan. Pertama, yaitu menginstal aplikasi Zotero sesuai dengan sistem komputer yang kita miliki seperti Microsoft atau Apple. Kedua, menginstal extension Zotero di browser yang kita miliki. Ketiga, menghubungkan Zotero dengan Microsoft Office. Mari kita lihat langkah-langkah detailnya seperti yang di bawah. Pertama, install aplikasi Zotero. Untuk menggunakan Zotero, tentu kita harus menginstal aplikasi terlebih dahulu. Untuk menginstal aplikasi bisa dikunjungi halaman yang tertera, kemudian akan muncul tampilan seperti berikut. Kemudian download aplikasi Zotero sesuai dengan sistem komputer yang kita pakai. Apa ada pilihan sesuai baik itu untuk Mac atau Apple, Windows ataupun Linux. Kemudian setelah menginstal aplikasi Zotero, sekarang Anda bisa menggunakannya dalam komputer, laptop. Install extension Zotero di browser. Zotero bisa mengidentifikasi sumber yang ingin Anda pakai dari halaman browser yang kita gunakan. Untuk melakukan itu, kita harus mengintegrasikan Zotero dengan browser yang kita pakai dengan menginstal atau mengaktifkan extension atau add-on Zotero di browser yang dimiliki.
Jika Anda menggunakan selain Chrome, maka silakan klik Zotero Connector for Other Browser, maka akan muncul tampilan seperti ini. Tinggal klik tanda install sesuai browser yang Anda gunakan, kemudian aktifkan add-on, extension, atau apapun Zotero Connector sesuai dengan browser yang dipakai. Setelah itu, maka browser akan siap mengidentifikasi sumber yang akan Anda jadikan rujukan dalam penulisan. Silahkan cek di pojok kanan atas, akan terlihat tanda yang berbeda-beda sesuai dengan browser yang dipakai. Setelah menginstal Zotero Connector di browser, maka setiap Anda membuka halaman di internet, maka bisa dikoleksi dan dikumpulkan ke dalam database Zotero. Contohnya seperti di bawah ini. Saat saya membuka halaman jurnal, maka dengan mengeklik tanda Zotero di atas, maka jurnal itu akan terkumpul dalam database Zotero. Bahkan jika sumbernya memberi akses, Zotero bisa mendownloadkan file PDF yang ke dalam aplikasi sehingga kita bisa baca dari link di aplikasi Zotero. Maka setelah menginstal aplikasi Zotero dan Zotero Connector di dalam browser, maka kita sekarang siap mengumpulkan bahan dan referensi untuk penulisan yang akan dilakukan. Namun untuk menggunakannya dalam tulisan kita perlu melakukan satu langkah terakhir, yaitu melakukan langkah ketiga. Sebetulnya setiap aplikasi Microsoft Word yang terbaru sudah terintegrasi dengan Zotero, sehingga Anda tidak perlu pusing melakukan apapun. Dengan melakukan dua langkah di atas, maka Anda siap menggunakan Zotero untuk merujuk sumber, membuat footnote, membuat bibliografi, atau daftar referensi. Namun, versi Microsoft Word versi sebelum 2016 belum terintegrasi dengan Zotero, sehingga perlu menginstal secara manual. Caranya yaitu dengan membuka Zotero, kemudian klik tool, terus add-ons. Setelah proses ini, kemudian akan muncul laman seperti di bawah ini. Lalu pastikan di laman tersebut Zotero Word for Mac, atau Zotero for Windows Integration, atau Zotero LibreOffice Integration dalam keadaan aktif atau enable. Jika tidak, maka harus diaktifkan dan pastikan klik tombol enable. Jika proses ini sudah dilakukan, maka kita sudah bisa menggunakan Zotero dalam tulisan kita. Maka di aplikasi Microsoft Word akan terlihat tombol seperti di bawah ini. Dan saat kita ketik, maka kita bisa memasukkan referensi yang kita ingin rujuk seperti footnote, citasi, atau catatan kaki. Cara menggunakan Zotero di Word. Lebih lengkapnya menggunakan Zotero di Word dapat dilihat juga dalam artikel yang ada di layar. Di artikel tersebut ada video yang bisa Anda lihat lebih jelas bagaimana kita menggunakan aplikasi Zotero di Microsoft Word. Saya sangat terbantu menggunakan aplikasi ini. Dengan semua langkah ini, maka Anda sudah dapat menggunakan Zotero dalam tulisan Anda. Tentu ada banyak detail dan tips lain dalam menggunakan aplikasi ini, sehingga Anda dapat menggunakannya dengan baik, membantu dalam menulis karya ilmiah. Namun tentu akan terlalu panjang jika disampaikan dalam tulisan ini. Jika sempat, saya sambung dalam tulisan selanjutnya. Untuk kali ini saya ucapkan selamat mengerjakan tugas dan menghemat waktu untuk situasi apapun referensi yang menggunakan Zotero.